putusan pengadilan terhadap OI itu kan OI melakukan banding. Kalau saya pribadi nggak usah banding lagi, terima saja. Takutnya nanti lebih berat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini merupakan jadi satu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Selama ini kan lolos terus. Itu aja sih harapan saya. Kaitan penggadaian rumah itu menurut saya kan sudah nggak dibantah sama Nia gitu. Ya, Nia udah mulai terbuka kan, artinya suatu waktu kemudian akan rumah ini terjadi persoalan, ya jangan nanti dikait-kaitkan dengan pribadi saya lagi. Pemanfaatan uang itu murni buat Nia pribadi gitu. Nia juga tidak terbuka untuk apa, kalau alasan untuk sekolah anak mungkin terlalu besar. Tapi sudah saya perkirakan perhitungan kalau mereka menjadi ke rentenir, kemungkinan dia akan terlilit hutang dan bunga-bunga yang sangat tinggi. Ini yang kurang perhitungan, tanpa ada pertimbangan atau saran dari saya, dia lakukan itu. Bang, kabarnya juga rumah itu diperuntukkan melakukan penjualan atau niat menjual atau digadai untuk membayar para korban-korban dari OI. Menanggapinya gimana? Ini kan tidak ada upaya perdata ya, tidak ada biaya penggantian, hanya hukuman denda badan. Nah, itulah resiko orang-orang yang pergi kemarin melaporkan OI itu hanya ingin OI di penjara aja gitu, tapi mereka tidak melakukan satu negosiasi, mediasi dan proses keperdatan lainnya gitu. Artinya mereka hanya yakin di kondisi COVID saat itu mereka ingin dapat pekerjaan, kemudian ya termasuk korban-korban ponakan dan guru-guru angga yang ikut terlibat dan ikut penjara, sedangkan sudah bebas semua yang lain karena hanya terbukti penipuan penggelapan aja, sedangkan pemalsuan suratnya tidak terbukti. Sebenarnya di awal sudah saya sampaikan, itu kan kuncinya sih hanya di OI yang memanfaatkan situasi itu, kemudian dia tidak bisa menjelaskan karena sudah diakui kan memang tidak ada kementerian yang menerima pegawai, tidak ada pelantikan dilakukan oleh gubernur. Sampai terakhir OI bicara sama saya, dia tidak terbuka dan mengatakan justru dia sudah pernah mengembalikan uang, justru yang lain-lainnya seperti itu. Mungkin polisi tidak menjadikan semua tersangka karena dia pikir yang memang kita sangat sesalkan itu gurunya OI yang mengumpulkan sampai 216 orang itu kok tidak terlibat, padahal punya peran besar gitu dalam hal mengumpulkan orang-orang sehingga tertipu, baik keluarganya, saudara-saudaranya maupun teman-teman lainnya gitu. Yang jelas nggak ada uang yang dikembalikan saat ini dan OI hanya menjalani, ya udahlah lupakan saja itu pergantian rugi. Kalian juga sudah masukin orang penjara, ya harusnya lain kali kasih jaminan, minta uang jaminan apa gitu. Misalnya OI mau masukin kalian jadi pegawai negeri senilai 1 miliar, ya minta juga asetnya 1 miliar kan kalau tidak terbukti. Tapi nggak usah pernah bermimpi lagi menyogok untuk menjadi pegawai negeri dengan membayar sejumlah uang, karena itu sudah tidak ada lagi. Dan kalian juga merupakan satu penjahat karena membuat peluang kesempatan orang-orang yang nggak punya duit kalah dengan kalian. Ini bukannya untung tapi malah buntung, kira-kira seperti itu. Tapi justru sebaliknya katanya guru OI Bu Agustin ini sendiri bersama para korban yang lain menuntut uangnya kembali nih Bang. Ya silakan aja. Sedang diajukan ke Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terus mau dituntut di mana? Mereka aja motor aja nggak punya kan? Itu kan hanya perbuatan atau gugatan yang sia-sia saja gitu. Muncul ganti nggak mungkin. Dan kalian pakai otak dong kalau mau kerja sama orang, lihat orang ini mampu atau tidak. Orang yang punya gedung, punya rumah, punya tanah, ya ayo. Jadi kita bisa nuntut kan. Kalau nggak punya apa yang mau disita? Apa yang mau dijual? Apa yang mau diganti rugi? Nggak ada kan? Udah, jangan emosional dulu, ribut-ribut dulu kan. Dari awal kan memang mereka mau negosiasi pelan-pelan, mereka tidak mau. Bang, tapi kalau dari awal Abang tahu proses perekrutan ini yang dilakukan oleh? Tahu saya setelah saya dapat informasi persidangan. Cuman kalau saya ungkap lagi kasihan juga kan, udah dihukum, dia tinggal menjalani. Silakan kalian lihat aja dari Google tentang rekam jejak digital, tentang proses sebab akibat, kronologis sampai terjadinya kerugian hingga pelaporan sampai penghukuman. Ini kan pukulan telak buat Nia Daniati karena dia nggak hanya kehilangan anak berpisah dari dia, tapi dia melihat cucunya kehilangan ibunya.
Tapi sebenarnya dulu juga Oi nggak ngurus anaknya, diurus Nia Daniati sampai sekarang nggak berpengaruh. Nah, saya pesan kepada Nia Daniati supaya kurangilah pesta-pesta. Kasihan anak di penjara kamu pesta-pesta kan, maupun pestanya tertutup juga tetap aja pesta kan, bukan? Karena pesta itu butuh biaya, pesta itu butuh gaya, pesta itu butuh kebaya, pesta itu butuh ya uang yang banyak gitu. Gaya hidup ini harus dirubah gitu. Tanpa pesta kita bisa menabung, daripada kita pesta tapi nggak bisa menabung, tabungan tipis, akhirnya kita susah, kan timbul penyakit, akhirnya terjadi gitu. Membiasakan anak dengan gaya hidup mewah, ya akhirnya gaya hidup anak seperti itu. Waktu pernikahan Oi juga kan tinggi sekali biayanya, undang orang lebih 3.000 kan. Sebenarnya saya berpikir dari mana biayanya. Untungnya saya nggak hadir atau di panggung saat itu. Kalau saya hadir di panggung itu, aku sekalian tulis saya kan. Sedangkan itu aja kalian sudah ngejek-ngejek saya. Sampai sekarang dampaknya ini, itu semua orang ngejek saya, tapi saya nggak malu walaupun dibilang bapaknya Oi, nggak apa-apa. Kenapa ya? Walaupun saya bapak tirinya, saya pernah menjadi bagian daripada bapak selama 12 tahun. Bahkan selama 12 tahun itulah saya menyelamatkan dari segala persoalan-persoalan hukum. Bukannya saat ini saya nggak bisa menyelamatkan, ya saya bisa sih gitu. Cuman udah nggak ada, banyak sekali uang yang dibohongin gitu. Jadi kita nggak bisa udunan, ini aja nggak bisa lagi untuk udunan gitu. Ya udahlah, daripada susah dan dimanja ya, akhirnya dia lepas tangan, tidak mau mengganti semua biaya-biaya yang dirugikan oleh putrinya. Mulai saat ini siapa aja yang ditipu atau bekerja sama dengan putrinya bukan urusan Nia Daniati, nggak usah lagi kait-kaitkan dengan Nia Daniati, karena itu sudah rumah tangga yang berdikari mandiri.